Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan sebagai bulan Qiyamul Lail. Apa itu Qiyamul Lail? Sangat terpopuler istilah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu dari dua kata. Secara bahasa ada qiyam, ada lail. Dari kata qoma. Qoma itu artinya berdiri. Qoma berdiri. Tapi kadang-kadang juga diartikan bangun. Jadi berdiri atau bangun atau tegak. Lail malam. Jadi secara bahasa Qiyamul Lail itu bangun malam, tegak malam. Apa tuh? Bangun, tegak, berdiri. Ini biasanya yang paling sering Qiyamul Lail pasti bapak-bapak. Ya, Pak. Hah? Bangun pasti Pak ya? Bangun. Jadi yang paling sering Qiyamul Lail secara bahasa. Ini Pak. Secara bahasa ada bapak-bapak. Betul tadi kata Pak itu juga. Tapi secara istilah apa? Secara istilah Qiyamul Lail itu ibadah di malam hari. Maksud Qiyamul Lail itu ibadah di malam hari. Lalu apa saja ibadah di malam hari itu? Banyak Pak. Jadi Qiyamul Lail itu bukan sholat malam Pak. Nah orang sering menyempitkan arti Qiyamul Lail itu dengan sholat malam. Sholat malam itu hanya bagian dari Qiyamul Lail. Ya, jadi jangan dipersempit Pak Qiyamul Lail itu. Karenanya Qiyamul Lail atau ibadah di malam hari itu banyak sekali. Di antaranya satu, sholat malam. Ya, sholat malam. Dan sholat malam itu juga banyak. Yang paling afdol sholat malam adalah sholat tahajud. Sholat tahajud satu-satunya sholat malam yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Atau bahkan secara tersurat hanya tahajud. Sholat sunat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Itu Pak. Dan laksanakanlah sholat tahajud. Fatahajjad. Tahajudlah. Laksanakanlah sholat tahajud sebagai sholat sunnah untuk kamu. Dari malam sebagai sholat sunat untuk kamu. Inilah sholat yang pertama itu. Sholat tahajud. Kalau diambil derajatnya Bapak dan Ibu, sholat tahajud itu sedikit di bawah sholat fardu. Ya, jadi sholat-sholat sunnah yang paling utama tahajud. Sedikit di bawah. Karenanya di situ ada pada bulan Ramadan itu Nabi sholat Qiyamul Lail yaitu sholat malam dulu pada zaman Rasulullah yaitu 8 rakaat itu belum ada kesepakatan sebenarnya Pak. Apakah itu sholat tarawih seperti yang kita lakukan 8 rakaat atau sholat malam, sholat tahajud. Nah ini Bapak dan Ibu. Ulama juga ada berbeda pendapat. Ketika datang Ramadan Rasulullah melaksanakan sholat malam 8 rakaat berjamaah. Nah ini Pak, ada kata berjamaahnya. Berjamaah. Begitu sholat berjamaah malam pada malam Ramadan, para sahabat semuanya ikut sholat. Ya, yang tadinya tentu tidak sholat malam berjamaah, semuanya ikut. Pada malam pertama banyak, malam kedua semakin banyak, malam ketiga semakin banyak. Malam keempat Rasulullah enggak datang. Rasulullah enggak datang. Dicari kemana? Ditunggu-tunggu Rasulullah enggak datang. Ya. Ternyata ketika besoknya datang Rasulullah baru menjelaskan. Aku khawatir, wahai para sahabat. Aku khawatir sholat malam yang kita sholat berjamaah itu khawatir oleh Allah dijadikan sholat fardu. Maka akan semakin memberatkan kalian. Karenanya aku tidak hadir. Jadi Rasulullah sholat malam berjamaah pada malam Ramadan hanya 3 malam Pak. Hanya 3 malam. Yang kemudian oleh para sahabat sepeninggalnya Rasulullah didawamkan. Ya, didawamkan, dibiasakan setiap malam-malam pada Ramadan.
8 rakaat. Namanya apa? Ada yang menyebutkan qiyamul lail, ada yang menyebutkan sholatul lail. Ya. Tapi yang 8 rakaat itu apakah tarawih? Bukan. Sebenarnya Pak. Yang 8 rakaat itu bukan tarawih. Tarawih itu 20 rakaat Pak. Oh, gimana nih Ustaz ini? Sholat tarawih itu 20 rakaat Pak. Dilihat dari segi nama. Ini Pak ya. Dilihat dari segi nama. Karena apa? Yang 8 rakaat itu belum disebut tarawih. Adanya istilah tarawih adalah pada masa Umar bin Khattab. Pada saat beliau mulai mendirikan sholat malam 20 rakaat. Disebut tarawih itu artinya apa? Berleha-leha santai. Ya gitu Pak ya. Jadi sholat berjamaah 2 rakaat. Santai dulu, baca Quran dulu 1 juz, ya 2 juz. Lanjut lagi 2 rakaat. Enak banget Pak kalau begitu coba. Coba di sini dicoba di Baitur Rahman ini Pak. 2 rakaat, baca Quran dulu 1 juz gitu ya. Ya wah ibu-ibu. Yakin di sini. Khusyuk semua. Habis 1 juz, 2 rakaat lagi. 1 juz lagi, 2 rakaat lagi. Berarti 10 juz 1 malam. Namanya santai, namanya juga sholat tarawih. Jadi istilah sholat tarawih baru ada sejak 20 rakaat tadi pada masa Umar bin Khattab. Tapi kemudian orang menggeneralisir bahwa sholat malam berjamaah pada malam-malam Ramadan disebut sholat tarawih. Baik itu yang 8 rakaat ataupun 20 rakaat maupun yang 38 rakaat. Boleh dicoba Bapak dan Ibu ya di sini. 20 rakaat boleh. 36 rakaat silahkan. Itu perlu dicoba Pak. Kira-kira kalau dicoba bagaimana di jamaahnya ini? Kira-kira nih Pak Haji Ujang. Apakah tambah khusyuk? Apa tambah ngedumel Pak Haji Priadi ini? Sebab ada sholat yang di sebelah digaplek itu Pak. Jadi sholatnya itu panjang-panjang ayatnya. Selesainya jam berapa? Jam 10. Ya, jadi sholat tarawih 8 rakaat tapi Pak. Selesainya jam 10. Ternyata jamaahnya kosong Pak. Hanya berapa orang aja Bu? Masya Allah itu. Tapi tetap tadinya nggak sampai jam 10 Pak. Pak jam 10 dicoba ternyata kosong hanya 1 baris. Padahal itu masjidnya besar. Seperti itulah. Ya, maunya yang cepat ya. Kalau ada yang cepat di sini, wah bagus tuh imam tuh. Begitu Pak. Ya. Wah. Begitu lambat banget itu ya. Sampai jam 9 baru selesai. Ya, payah tuh imam. Imam kayak begitu dipayah-payahin itu. Ya Allah. Maunya kayak apa ini? Apa ngebut yang kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur itu? Yang 20 rakaat cuma 10 menit. Ya Allah. Jangan diikutin yang gitu Bapak Ibu ya. Itu sholat apa itu kayak begitu? Itu sholat yang ajalah. Ya, kita ada sholat tarawih santai, dia sholat ajalah. Ajalah itu tergesa-gesa. Ya, masa cuman ayat Al-Quran apa 1 rakaat surat Fatihah cuma 1 kali napas? Ya, dolin, amin. Oh langsung begitu Pak. Ya. 10 menit untuk 20 rakaat, 23 rakaat bahkan dengan witirnya. Itu mah nggak bagus Pak. Itu sholat yang ajalah. Ajalah itu minasyaiton, dari setan Pak. Jadi tidak perlu diikuti. Walaupun apapun dalihnya mereka. Nah hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama sholat yang utama itu sholat malam adalah tahajud. Nah, kemudian sholat yang lain ada sholat tasbih. Silakan laksanakan Bapak dan Ibu. Sholat tasbih itu 4 rakaat. Kalau dilaksanakan di malam hari 4 rakaat tapi 2 salam, 2 salam. Kalau siang hari langsung 4 rakaat 1 kali salam. Itu sholat tasbih. Ya, Bapak Ibu yang mungkin sedang kena penyakit flu, pilek, sering-seringlah sholat itu tasbih Pak. Waduh enak banget begitu tetap ruku. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Ntar sujud 10 kali. Itu pokoknya yang lagi pilek Pak, keluar semua itu.
ya, sebagai obat untuk pilek adalah sholat tasbih. Semuanya 300 kali tasbih. Lumayan. Kata Rasulullah, kalau tidak bisa setiap hari, 1 bulan 1 kali. Tidak bisa 1 bulan, 1 tahun 1 kali. Tidak bisa 1 tahun sekali, seumur hidup 1 kali. Luar biasa ini agama itu Pak, memberikan keringanan. Kalau di masjid saya 1 tahun 1 kali Pak. Jadi setiap malam nisfu Sya'ban kami melaksanakan sholat sunat tasbih. Tidak sholat sunat nisfu Sya'ban, karena nggak ada itu ya. Usolli sunnatan li nisfi Sya'ban, rokaatin nggak ada. Kalaupun ada sholat sunnah malam nisfu Sya'ban, maksudnya sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Bukan sholat sunat nisfu Sya'ban, tapi pada malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan keliru Bapak dan Ibu ya. Sunatnya apa? Tadi bisa tasbih, bisa hajat, bisa tahajud, bisa mutlak. Jadi yang kedua sholat malam tasbih, sholat sunat mutlak, ya. Sholat sunat mutlak itu di kapan saja sebenarnya Bapak dan Ibu ya, siang, sore, malam silahkan kapan saja, 2 rakaat minimal. Kemudian sholat sunat hajat bisa kita laksanakan, ya. Sholat sunat hajat pada malam-malam, khususnya pada malam Ramadan. Dalam rangka Qiyamul Lail. Yang kedua, Qiyamul Lail itu, kalau sholat tambah 1 lagi Bapak Ibu. Bulan Ramadan adalah bulan yang khusus malamnya ada sholat yang namanya tadi tarawih. Ya. Sholat sunat tarawih, bahkan sholat sunat tarawih juga, kalau dilihat dari urutannya Bapak Ibu, sejak zaman Rasulullah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah jadikan sholat fardu tadi. Dengan demikian berarti sholat sunat tarawih itu adalah sholat sunat yang sangat penting. Sampai Rasulullah saja khawatir dijadikan fardu, berarti derajatnya itu. Ya, kalau itu adalah sholat sunat sama dengan derajat tahajud, bisa jadi. Ya, sama dengan tahajud itu. Karenanya Bapak dan Ibu coba komit pada diri kita. Ini sisa-sisa 8 hari lagi, 8 malam lagi. Komit pada diri kita masing-masing, sejak malam ini saya tidak akan pernah meninggalkan sholat tarawih sampai akhirnya Ramadan. Mari Bapak dan Ibu komit pada diri kita sendiri. Ya, bahkan boleh ditambah dan saya laksanakan berjamaah. Tinggal 18 hari lagi Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama. Yang kedua, mengisi malam-malam Qiyamul Lail adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah kalau di sini Pak Haji ya, habis sholat tarawih langsung bersama-sama itu. Luar biasa Pak ya. Tapi saya lihat waktu yang dulu itu kok yang sepuh-sepuh semua ini Pak Haji ya. Yang sudah 60, 70 gitu ya. Ya. Coba anak mudanya nih. Hidup juga. Ya Allah. Yang mudanya pada kemana anak muda? Ya, nah itu ada. Kalau di masjid saya sebaliknya Pak, hampir tidak ada yang ngaji tadarus itu orang yang di atas 40. Bahkan di atas 30. Nggak ada. Ya. Yang muda semuanya Pak. Bahkan anak-anak kecil. Saya suruh. Ya. Jadi rupanya di masjid saya itu yang malas orang tua. Ya. Tapi wallahu alam ya, apakah mungkin di rumahnya barangkali gitu ya. Tapi pokoknya anak-anak semuanya Pak. Karena saya giring itu anak-anak itu Pak ya. Begitu selesai tarawih, langsung saya mulai sayang pertama. Ya, saya pertama, kemudian kira-kira 1 lembar, udah. Yang lain anak muda semua, sampai jam 10 biasanya. Nah hadirin ya rahimakumullah, tentu alangkah baiknya kalau kombinasi tua muda itu memang enak itu Pak ya. Sehingga apa? Sehingga ada kesinambungan regenerasi. Ya, kesinambungan regenerasi dalam rangka membaca Al-Quran. Allah sayang, Allah cinta kepada orang yang membaca Al-Quran. Sehingga karena begitu istimewanya orang yang membaca Al-Quran, insya Allah salah satu syafaat yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia adalah lewat Al-Quran. Yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran
akan diberikan syafaat oleh Al-Quran pada hari kiamat nanti. Insya Allah. Luar biasa Bapak dan Ibu ya. Al-Quran saja memberikan syafaat coba Pak. Jadi yang memberikan syafaat pada kita itu bukan Rasulullah saja. Bukan Nabi SAW saja. Tetapi Rasulullah, Al-Quran, anak kita, khususnya anak yang meninggal sebelum baligh dan orang tuanya ridho, kemudian anak yang soleh, soleha, insya Allah bisa memberikan syafaat. Bahkan Bapak dan Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabat dalam kebaikan, insya Allah memberikan syafaat. Apa syafaat itu? Pertolongan. Pertolongan besar di hari kiamat nanti Pak. Ini para sahabat kita Pak, memberikan syafaat Pak. Karenanya kita ingin satu gerbong masuk surga Bapak dan Ibu ya. Satu gerbong Baitur Rahman, kita masuk surga. Ya. Kemudian guru dan murid saling memberikan syafaat Pak. Ya. Guru murid saling memberikan syafaat. Ini juga nanti Bapak dan Ibu. Bapak nanti di yaumil mahsyar nanti ya, ketika memerlukan sekali pertolongan, itu nanti insya Allah ditolong oleh teman-teman. Bahkan sampai ada Bapak dan Ibu ya di antara teman itu yang sudah hampir nyebur di neraka, ditolong oleh teman-temannya. Oleh teman yang seiman. Jadi keluarga, teman, insya Allah nanti saling menolong. Kalau sama beriman. Itu kuncinya, ya syaratnya. Sama-sama beriman. Suami istri bagaimana? Bisa Pak. Ya, saling tolong menolong nanti. Karena apa? Ada saling tanggung jawab di antaranya. Di antara orang-orang beriman itu saling bertanggung jawab. Makanya gerbong Baitur Rahman, insya Allah sama-sama kita ke sana. Amin ya Rabbal Alamin. Baca Al-Quran dalam rangka Qiyamul Lail. Waduh, jam berapa nih? Sebentar lagi Pak Jujang ya. Ini kangen soalnya nih. Membaca Al-Quran, ya, kemudian zikrullah. Fadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Zikrullah itu apa? Membaca kalimah-kalimah thayyibah. Tasbih, subhanallah. Sampai di dalamnya ada istighfar. Pada malam-malam Ramadan Allah menaburkan obrolan yaitu ampunan Pak. Jadi setiap hari, khususnya setiap malam, pada malam-malam Ramadan Allah memberikan ampunan kepada manusia. Ketika Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, istighfar apa yang kami bacakan pada malam Ramadan?" Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah perintah Rasulullah, anjuran Rasulullah. Jadi istighfar khas malam Ramadan itu. Ya mungkin sedikit dirubah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau tadi anni, anna. Kalau anak kami. Ya. Allahumma innaka afun. Ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Allahumma innaka afun karim, wahai yang Maha Mulia. Atau fa'fu anna, maka ampunilah kami. Fa'fu anna ya karim, ampunilah kami wahai yang Maha Mulia. Gitu ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh. Silakan. Ini adalah dari Rasulullah. Mohon maaf. Kemudian yang berikutnya, malam-malam Ramadan banyaklah kita berdoa. Ya. Jadi zikir, istighfar, doa. Doa malam Ramadan adalah doa yang sangat dianjurkan oleh Allah. Kalau Bapak buka, baca Al-Quran, rangkaian ayat-ayat tentang Ramadan, Bapak dan Ibu, rangkaian tentang ayat Ramadan, itu di situ terselip tentang doa. Ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Kemudian ayat 184-nya apa? Ayyamam ma'dudat.
Faman kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. 184. 185-nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. 186 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat tentang doa apa? Korangkaian ayat tentang Ramadan itu terselip ayat yang keempat atau 186 ayat tentang itu. Wa idza sa'alaka ibadi, Muhammad, apabila bertanya kepadamu tentang saya, kata Allah, ya. Fa inni qarib, aku dekat, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi malam Ramadan itu malam yang makbul kalau kita berdoa. Baru ayat 187-nya masih tentang Ramadan, ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu wahai para sahabat, wahai orang mukmin, lailatas siyam pada malam puasa, ar-rafathu ila nisaikum, bergumul lagi. Berhubungan intim, bergumul ya. Berhubungan intim dengan istri-istrimu halal. Ya silakan jangan ikut puasa, Pak. Apalagi bapak yang masih muda-muda, punya istri-istrinya masih cakep dan masih muda. Malam-malam Ramadan selama 1 bulan 30 hari puasa aja juga. Oh jangan, Pak. Ya, boleh halal itu ya. Nah Bapak dan Ibu, jadi yang berikutnya banyak-banyaklah berdoa. Ya, selain minta ampun, berdoa apa saja Pak. Pokoknya berdoa sebanyak-banyaknya asal doa untuk kebaikan.